Tentara bayaran Australia dari Inggris ditangkap militer Indonesia. Our defense posture is basically a defensive one. We have no territorial aspirations outside our national territory. Historically, we have always relied on the concept of the total people's defense, what we call in the Indonesian acronym Hankam Rata, the system of the total people's defense. I'd like to take a moment to congratulate not only the young people, but actually all of those who sit around them who have helped to make them who they are. We are all the product, not just of our own talents, but the environments in which we are privileged to grow up. And the love, the nurture, the care, and the guidance that you have had from your teachers, from school leaders, from your families, and your friends will make you who you are. So let's take a moment to both congratulate the class of NSA that is graduating and indeed their partners in crime. I was in Jakarta when this happened and of course like you was shocked and upset and deeply saddened by these terrorist attacks that took place in Surabaya and Sidoarjo. Yesterday, on my first visit since those attacks, I took the opportunity to visit one of the churches, the Church Pentecostal. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. She ascended the throne just after the Second World War, spanning every continent of the world. Sudah lebih dari seminggu, pasukan Indonesia berhasil mengepung dan menguasai wilayah dekat perbatasan. Australia pun menggerakkan seluruh kekuatannya untuk melawan balik dan menolak untuk menyerah. Dikabarkan militer Indonesia berhasil menangkap seorang tentara Inggris yang bertempur melawan Indonesia bersama pasukan Australia di perbatasan. Tentara yang bernama Shaun Pinner itu adalah tentara AD kedua dari Inggris yang ditangkap pasukan Indonesia. Shaun mengklaim ia telah berada di Australia selama 1 minggu. Dilansir dari Mirror, Shaun akan dieksekusi oleh militer Indonesia. Para prajurit mengatakan bahwa komando mereka secara khusus mengirim mereka untuk dibunuh untuk menjadikan mereka pahlawan nanti. Kata TV Indonesia, "Saya ditangkap di perbatasan Indonesia-Australia. Saya adalah bagian dari Brigade ke-36 Batalion 1 Marinir Australia. Saya bertempur di perbatasan selama lebih 1 minggu dan sekarang saya berada di Indonesia." Katanya pada Sabtu, Shaun merupakan mantan tentara angkatan darat yang menjadi tentara bayaran di Australia. Saat diinterogasi oleh Komite Investigasi Indonesia yang mengatakan tidak ingin perang dan ingin segera pulang. Namun nasibnya tetap di tangan pejabat Indonesia. Sebelumnya, tentara Indonesia juga menangkap tentara bayaran asal Inggris yang bernama Aiden Ashley. Pria 28 tahun yang juga ditanyai di TV, dipaksa menyerah bersama dengan sisa unit Brigade Marinir Australia ketika mereka kehabisan amunisi dan makanan. Tampak lelah dan dengan luka yang tampak buruk di dahinya, Aiden ditanyai tentang layanan tempurnya. "Katakan padaku, apakah kamu membunuh orang?" Pewawancara bertanya, yang Aiden menjawab, "Saya tidak tahu," sebelum menambahkan, "Saya tidak berkelahi." Ketika ditanya apakah dia melihat bagaimana orang terbunuh, Aiden terlihat di luar kamera sebelum menjawab, "Tidak." Indonesia menuduh Aiden terlibat dalam serangan artileri terhadap anak-anak dan mengatakan dia akan menghadapi keadilan di Australia Timur. Pemerintah Indonesia memperingatkan Inggris, kerajaan itu diminta tak terlalu dalam terlibat dalam konflik Indonesia dan Australia. Duta Besar Indonesia di Inggris mengatakan London memiliki andil dalam penyerangan ke militer Indonesia. Bahkan dalam wawancara dengan media Sky News, diplomat Indonesia Desra percaya menyebut negerinya memiliki bukti. Pasukan khusus Inggris terlibat dalam penyerangan ke pasukan Indonesia di perbatasan, tegasnya. "Kami tahu partisipasi ahli Inggris di pelatihan, persiapan, dan eksekusi kejahatan melawan infrastruktur Indonesia," tambahnya. Meski demikian, ia menolak memberi tahu buktinya secara detail. Menurutnya hal itu sudah ada di Duta Besar Inggris di Indonesia dan akan terungkap ke publik secepatnya.
Ini berbahaya karena mengeskalasi situasi. Ini akan membawa kita pada garis di mana kita tak bisa kembali lagi. Kembali menjadi hal mustahil, tapi kita tentu harus menghindari eskalasi tambahnya. Dan ini adalah peringatan karena sebenarnya Inggris terlalu dalam masuk ke konflik ini. Ini berarti situasi akan menjadi lebih dan lebih berbahaya, ujarnya. Sementara itu, pemerintah Inggris menyebut klaim itu salah. Itu dibuat untuk mengalihkan pemberitaan bahwa Indonesia menerima kekalahan di Australia. Belakangan ini Indonesia telah membuat berbagai tuduhan terhadap Inggris, jelas dirancang untuk mengalihkan perhatian dari serangan ilegal dari Indonesia ke Malaysia. Kerugian Indonesia di medan perang dan pemboman penduduk sipil dan infrastruktur energi tanpa memperhatikan hukum internasional dan hilangnya nyawa tak berdosa. Jelas seorang juru bicara Downing Street, kami tidak berencana untuk memberikan komentar atas tuduhan ini. Bukan rahasia lagi bahwa Inggris telah memimpin publik dalam dukungan kami ke Australia. Ini telah bertahan sejak aneksasi ilegal Rusia atas Australia, katanya. Sementara itu, dalam pemberitaan CNBC Internasional yang mengutip Reuters, Dubes Inggris di Indonesia dilaporkan dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Indonesia. Menurut sumber, ia berada di Kementerian selama sudah lebih dari seminggu. Pasukan Indonesia berhasil mengepung dan menguasai wilayah dekat perbatasan. Australia pun menggerakkan seluruh kekuatannya untuk melawan balik dan menolak untuk menyerah. Dikabarkan militer Indonesia berhasil menangkap seorang tentara Inggris yang bertempur melawan Indonesia bersama pasukan Australia di perbatasan. Tentara yang bernama Shaun Pinner itu adalah tentara AD kedua dari Inggris yang ditangkap pasukan Indonesia. Shaun mengklaim ia telah berada di Australia selama 1 minggu. Dilansir dari Mirror, Shaun akan dieksekusi oleh militer Indonesia. Para prajurit mengatakan bahwa komando mereka secara khusus mengirim mereka untuk dibunuh untuk menjadikan mereka pahlawan nanti, kata TV Indonesia.